Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang core value BUMN akhlak ya teman-teman. Ini untuk part keempatnya. Silahkan yang belum nonton video sebelumnya untuk part 1 sampai 3 itu ada di video di channel YouTube ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Ini nomor pertama, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini oh ya, teman-teman sebelumnya ini core value akhlak ini pembahasannya ada di video part pertama ya teman-teman. Jadi soal core value akhlak ini di ujian di batch sebelumnya itu berjumlah 90 soal ya teman-teman. Di sini saya ngebahas 25 soal ya. Oke, untuk nomor pertama, Anda merupakan seorang reseller barang antik terkenal di kota Garut. Sebagai seorang reseller barang antik yang berpengalaman, Anda mendapatkan customer yang tiba-tiba ingin mengubah beberapa pesanan nih karena suatu alasan. Namun barang yang diminta customer itu Anda tersebut cukup langka nih di pasaran. Sikap Anda adalah apakah menyarankan customer Anda untuk mengganti barang yang diminta dengan barang yang lain yang mudah didapat, atau menghubungi rekan sesama reseller barang antik untuk membantu mencari barang yang diminta oleh customer Anda? Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Sesuai dengan core value-nya yaitu kompeten ya. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Lalu juga meningkatkan kompetensi diri ya untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Jadi kan ini kan butuh barang yang tiba-tiba diganti dan kita menemukan solusinya yaitu menghubungi rekan sama reseller untuk membantu ya mencari barang yang diminta. Agar customer itu tetap beli barangnya di kita gitu, bukan di tempat lain. Oke, lanjut nomor 2. Oke, di sini Anda sedang menghadiri sebuah acara kunjungan divisi nih yang diadakan di luar kota. Dalam kunjungan tersebut, panitia acara memberikan dan menyajikan hidangan makanan khas daerah yang sangat tidak Anda sukai ya. Sikap Anda adalah apakah memakan menu yang disajikan dalam porsi sedikit saja untuk menghormati atau menghabiskan makanan yang disajikan tanpa keraguan. Ini sesuai dengan core value harmonis ya teman-teman. Yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Ini kan dikasih makanan khas daerah ya, jawabannya itu A ya teman-teman. Menghargainya dengan memakan porsinya sedikit saja untuk menghormati ya. Kalau misalnya menghabiskan itu kan ini bertolak belakang ya, karena kita tidak suka dan takutnya malah nanti kita muntah gitu ya, dan itu malah menjadi momen yang tidak mengenakan untuk panitianya juga ya. Oke, lanjut nomor 3. Oke, di sini di instansi tempat Anda bekerja nih sedang terjadi protes ya terhadap keputusan pimpinan utama terkait pembagian intensif
dan bonus karyawan yang dianggap hanya menguntungkan level manajerial ke atas ya. Banyak rekan kerja Anda yang mengancam dan melakukan mogok kerja. Di sisi lain, Anda mengetahui bahwa instansi tempat Anda bekerja telah berusaha seadil mungkin untuk mengatur pembagian intensif dan bonus karyawan sesuai dengan load pekerjaan dan kinerja karyawan tersebut. Jika hal itu dilakukan, maka instansi tempat Anda bekerja mengalami kerugian besar. Sikap Anda, ini jawabannya B ya teman-teman, yaitu mengajak seluruh karyawan dan pimpinan untuk meninjau kembali kebijakan yang telah dikeluarkan sehingga dapat menguntungkan semua pihak. Jadi ini kan sesuai dengan core value-nya kolaboratif ya teman-teman. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ya, untuk menghasilkan keputusan yang benar-benar seadil-adilnya dan tidak ada terjadi mogok kerja lagi ya nantinya. Oke, lanjut nomor 4. Oh ya teman-teman, untuk menjawab soal core value akhlak ini, teman-teman harus tetap fokus pada panduan perilakunya ya teman-teman. Dari core value akhlak ini, A. Amanah, lalu harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif ya teman-teman. Di sini Anda adalah seorang pimpinan cabang suatu hari. Suatu hari ada rapat yang sangat penting nih tentang permasalahan yang ada di cabang Anda. Permasalahan tersebut tentang semakin menurunnya pelanggan dan sedikitnya keuntungan kantor cabang. Pimpinan pusat dan mengharuskan permasalahan tersebut dapat segera dibahas. Jika tidak segera dibahas, maka akan berdampak ke depannya untuk cabang Anda ya. Secara bersamaan di hari itu ada juga jadwal tesnya di perusahaan ternama ya. Sikap Anda adalah, berarti jadwalnya ini bentrok ya teman-teman. Seharusnya rapat gitu ya. Kita tuh ternyata ada jadwal tes ya di perusahaan itu. Sikap Anda adalah meminta izin kepada pimpinan perusahaan untuk mengikuti tes atau mengabaikan tes dan fokus kepada rapat bersama pimpinan cabang pusat. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Sesuai dengan core value akhlak yaitu loyal ya teman-teman. Yaitu rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu tujuannya adalah meningkatkan keuntungan kantor cabang itu ya. Oke, lanjut nomor 5. Oke, di sini daerah di sekitar Anda sedang mengalami bencana banjir ya, dan membutuhkan bantuan dana untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok nih. Maka bagaimana sikap Anda menghadapi hal tersebut? Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Karena kalau misalnya mencari donatur itu ya lumayan lama ya. Mending langsung menggerakkan teman-teman untuk menggalangkan dana bersama. Ini sesuai dengan core value-nya yaitu adaptif ya teman-teman. Bertindak proaktif yaitu ini solusinya, dan juga suka menolong orang lain ya teman-teman, harmonis. Oke, lanjut nomor 6. Oke, di sini pagi ini Anda meminta bawahan Anda melakukan tinjauan ke lokasi proyek nih, yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya ya. Oh, berarti
udah beberapa kali ya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal nih. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda adalah melaporkan hal ini kepada manajer Anda agar dia mendapat hukuman supaya nanti dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang atau berani berkata tegas dan menegurnya agar bertanggung jawab. Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Karena di sini kata kuncinya lagi-lagi bawahan. Kalau misalnya sama kita aja dia berani, terus kita juga pasti kan sudah menegurnya ya, karena bukan kali ini aja ya. Ini udah sering nih. Maka ya ditindaklanjutinya harus yang lebih atasnya lagi, lebih atas dari kita, yaitu manajer ya teman-teman. Karena setiap orang ya yang ada di perusahaan itu harus mengikuti core value akhlak nih, mau bawahan mau atasan gitu ya. Ini kan gak sesuai dengan core value amanah, yaitu bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan karena dia selalu mengingkari janjinya. Oke, lanjut nomor 7. Nih, sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan di tempat saya bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara atau ikut berpartisipasi agar menjaga nama baik perusahaan. Ini jawabannya A ya teman-teman. Yaitu kan ini menjadi juara, ini kata kuncinya. Jadi ini sesuai dengan core value akhlak, yaitu kompeten ya, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Walaupun ini acaranya acara lomba perusahaan, tetapi kan ini juga membawa nama baik perusahaan ya. Jadi opsi A itu mencakup jawaban B ya teman-teman, dan opsi A yang jawabannya yang terbaik karena mengandung nilai core value kompeten ya. Oke, lanjut nomor 8. Oke, di sini Anda adalah ketua KKN ya, yang sedang melaksanakan program kerja untuk aliran air sungai di desa tempat Anda dan kawan-kawan mengabdi nih. Sayangnya warga desa justru mencibir ya, ngomongin kalian ya. Anda bahwa hal ini akan sulit nih, tidak mungkin terrealisasikan. Padahal aliran sungai tersebut akan berguna untuk sawah dan kolam ikan warga dan sedikit lagi selesai. Apa yang akan Anda lakukan sebagai ketua? Apakah tetap memutuskan menuntaskan pekerjaan karena sudah masuk ke dalam program dan warga bisa memanfaatkannya, atau tetap melanjutkan program kerja karena pasti sukses dan warga yang mencibir akan sadar melihat hasilnya? Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Sebenarnya ya walaupun dicibir mau enggak, karena kita selalu memegang prinsip core value akhlak, ini kan mengandung core value-nya itu amanah ya teman-teman, yaitu memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan. Kan tugasnya yaitu melaksanakan program kerja untuk aliran air sungai di desa ya, dan itu harus diselesaikan dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik, yaitu core value-nya kompeten ya. Oke, lanjut nomor 9 ya teman-teman.
Oke, di sini nomor 9, dia adalah pegawai yang pribadinya keras kepala ya. Dan beberapa kali adu mulut nih dengan sesama anggota timnya. Banyak yang menyarankan agar ia pindah ke tim lain. Tapi ada juga yang menganggap anggota lain berwatak yang sama ya. Bagaimana sikap Anda sebagai ketua tim? Apakah melakukan evaluasi seluruh anggota tim dan mencari jalan keluar bersama, atau memberi pengertian pada Y untuk bisa bekerja sama dengan baik dan profesional? Ini jawabannya A ya teman-teman. Sesuai core value-nya yaitu harmonis ya. Yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ini benar-benar udah nggak kondusif ya. Ini sama-sama saling serang ya. Ini ada yang nyebut Y itu pribadi yang keras kepala. Sementara ada yang bilang anggota lain juga kayak gitu. Jadi kita sebagai ketua, sebagai penengah ya, nggak boleh berpihak pada Y ataupun anggota lainnya ya. Ini kan yang opsi B itu berpihak kepada anggota lain ya. Oke, lanjut nomor 10. Oke, di sini bagi saya terlambat dalam menyelesaikan tugas yang dikarenakan kebiasaan bersantai-santai di awal merupakan, ini jawabannya adalah A ya teman-teman, hal yang menunjukkan kurangnya komitmen. Kenapa? Ini karena tidak sesuai dengan core value yaitu kompeten ya, yang menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik ya. Pasti kalau kualitas terbaik itu dikerjainnya di awal, direncanain, jadi pas misalnya ada suatu yang tidak mencapai target itu kan bisa kita rubah ya, bisa kita sesuaikan lagi, bisa kita atur ulang lagi. Kalau misalnya di bersantai-santai awal malah nggak bagus ya, nanti pas mepet deadline malah jadi keteteran semua ya. Oke, lanjut nomor 11. Di sini mengetahui tipe kepribadian dari kolega menurut saya adalah, ini jawabannya B ya teman-teman, kurang penting karena terlalu mencampuri urusan pribadi orang lain. Ini sama aja tidak mengamalkan kolaboratif ya teman-teman, yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kalau misalnya kita milih-milih orang yang mau bekerja sama dengan kita gitu ya, milih-milih orang gitu ya, berarti tidak mengamalkan core value kolaboratif ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 12. Bagi saya perbedaan pandangan di kalangan kolega adalah, untuk nomor 12 itu jawabannya A ya teman-teman, dapat berguna meningkatkan hasil kerja. Tidak selamanya jawaban panjang itu merupakan jawabannya ya teman-teman. Di sini sesuai dengan kolaboratif ya. Karena kan ini kan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Bukan bekerja sama dengan yang pandangannya sama aja gitu. Berbeda pandangan ya boleh-boleh saja ya, karena kan itu memperkaya opsi ya, opsi yang akan nantinya dipilih gitu ya. Oke, lanjut nomor 13. Oke, di sini bagi saya kritik dan saran pelanggan terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan merupakan
Apakah sikap pelanggan yang hanya menuntut saja atau bentuk kolaborasi dengan pelanggan? Ini jawabannya jelas B ya teman-teman. Karena kan BUMN itu perusahaannya bisnis negara ya teman-teman. Jadi dia harus adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Jadi produk-produknya tuh pelanggan-pelanggannya itu memilih produk dari produk BUMN aja ya teman-teman, bukan produk yang lain gitu. Dan di sini juga terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, yaitu panduan perilaku dari kolaboratif ya. Oke, lanjut nomor 14. Di sini apabila ada rekan kerja saya yang membutuhkan biaya untuk pengobatan anggota keluarganya, maka saya apakah merekomendasikan untuk meminjam uang pada koperasi atau kas kantor atau mengajak tim untuk mengumpulkan bantuan biaya pengobatan. Ini jawabannya B ya teman-teman, sesuai dengan core value kolaboratif dan harmonis. Kan harmonis itu suka menolong orang lain ya. Dan kalau kolaboratif yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, yaitu membantu rekan kerja untuk biaya pengobatan anggota keluarganya ya. Oke, lanjut nomor 15. Oke, di sini kebutuhan pelanggan yang terus berubah bagi saya merupakan apakah bukti pelanggan yang belum memahami produk atau kesempatan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Ini jawabannya B ya teman-teman. Jelas ini core value-nya itu adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik ya. Oke, lanjut nomor 16. Bagi saya perubahan tren pasar adalah ini sama ya teman-teman seperti nomor sebelumnya itu. Jadi jawabannya B ya teman-teman, momentum untuk menciptakan nilai yang lebih bagi pelanggan. Ini core value-nya adalah adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Oke, lanjut nomor 17. Pada saat melihat banyak anggota tim saya belum dapat menyelesaikan tugasnya dan harus lembur nih, maka saya apakah memilih untuk pulang tepat waktu atau membantu mereka agar tugas cepat selesai. Ini B ya teman-teman. Sesuai dengan core value-nya yaitu loyal. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Oke, lanjut nomor 18. Oke, di sini saat terdapat kompetitor yang mengajukan kolaborasi dengan tim kami, maka yang saya lakukan adalah apakah terbuka menerima tawaran tersebut atau menolaknya karena membahayakan data dan rahasia perusahaan. Ini jawabannya A ya teman-teman. Sesuai dengan core value-nya yaitu kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
Oke, lanjut nomor 19. Menurut saya loyalitas karyawan terhadap perusahaan akan terbangun bila apakah sejak awal karyawan memiliki komitmen tinggi pada perusahaan atau pimpinan sering memberi apresiasi. Ini jawabannya A ya teman-teman. Ini kan perusahaan BUMN itu core value-nya akhlak ya. Terus di sini juga harus berkomitmen nih, apapun posisinya, mau bawahan, mau atasan, harus berkomitmen untuk mengamalkan nilai akhlak, yaitu yang akhlak kan isinya adalah amanah ya, memenuhi janji dan komitmen. Oke, lanjut nomor 20. Di sini saat melihat pekerjaan rekan kerja saya kurang memuaskan nih, saya akan apakah mendampingi rekan kerja saya atau mengambil alih pekerjaan tersebut. Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Sesuai dengan core value-nya yaitu kompeten, membantu orang lain belajar. Oke, lanjut nomor 21. Oke, di sini Anda bekerja di sebuah pabrik yang memproduksi coklat nih. Sudah ada aturan bahwa pegawai boleh makan coklat secukupnya di pabrik ya. Tapi tidak boleh dibawa pulang nih sedikit pun. Namun rekan Anda membawa sedikit sampel coklat untuk anaknya yang di rumah. Sikap awal Anda akan ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Menegurnya dan memastikan ia tidak membawa apapun. Kata kuncinya nih sikap awal. Jadi respon awalnya ya pas dia sembunyiin coklat misalnya di kantongnya, ya kita langsung menegurnya ya, dan ngasih tahu nih kalau misalnya itu tidak boleh karena melanggar aturannya. Oke, lanjut nomor 22. Oke, sebagai pegawai baru di Perum Perhutani, atasan mewajibkan nih setiap pegawainya menerapkan peraturan untuk menjaga lingkungan dan kelestarian hutan beserta teori dan praktiknya. Bagaimana sikap Anda jika belum mendapatkan pelatihan khusus soal hal ini? Apakah membaca jurnal penelitian terkait iklim, deforestasi, dan lingkungan kehutanan secara masif, atau mencari tahu peraturan dan praktiknya melalui senior dan observasi langsung mengenai kehutanan? Ini jawabannya B ya teman-teman. Lihat kata kuncinya, atasan setiap pegawai itu harus tahu teori dan praktiknya. Kalau jawaban A itu teorinya aja ya. Ini kan membaca jurnal aja ya. Kalau jawaban B nih, membaca peraturan dan praktiknya. Berarti cocok ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 23. Oke, Anda diundang di pesta ulang tahun rekan di sedivisi mayoritas rekan Anda beragama Nasrani sedangkan Anda adalah satu-satunya Muslim. Anda sempat ragu untuk makan karena khawatir mengandung bahan yang tak sesuai. Apa yang akan Anda lakukan?
Ini jawabannya B ya teman-teman. Bertanya pada rekan saya untuk lebih memastikan mana saja makanan yang halal. Ini kan yang menjadi khawatirnya adalah mengandung bahan yang tak sesuai. Ya udah, kalau gitu kita nanya aja ya. Kan kita juga toh menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Walaupun agamanya berbeda, ketika kita diundang ya kita meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut ya. Oke, lanjut nomor 24. Ada aturan baru yang diterapkan oleh pimpinan pusat nih, yaitu setiap pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan akan diberikan sanksi pemotongan gaji dan lembur sesuai jumlah absennya. Banyak yang protes atas kebijakan ini. Mereka beralasan absen bisa dikarenakan sakit, tapi tidak bisa pergi ke dokter untuk mendapat surat sakit. Sikap Anda akan jawabannya adalah A ya teman-teman, mendukung kebijakan atasan sebagai bentuk disiplin dan amanah kerja. Kalau jawaban B ini kan hanya mendiskusikan ya, tidak ada langkah selanjutnya itu apa gitu ya. Jadi, kan kalau misalnya opsi A itu loyal ya teman-teman, yaitu patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Oke, lanjut nomor 25. Oke, di sini ada seorang rekan kerja yang sering sekali menunjukkan segala hal di sosial media dan punya gaya hidup yang terbilang mewah. Padahal Anda tahu gajinya tak sebesar itu dan kehidupan aslinya juga tidak sesuai dengan yang ditampilkan di sosial medianya. Nah, bagaimana Anda menanggapi ini? Apakah cukup tahu saja karena ada saatnya semua orang tahu kehidupan aslinya atau tidak ambil pusing dan tidak akan mengurusi gaya hidupnya? Ini jawabannya B ya teman-teman. Karena kalau kita mengurusi hidup teman kita ini berarti kita tidak harmonis ya teman-teman, karena pasti nanti kalau kita bisik-bisik gosip-gosip sana sini malah tidak membangun lingkungan kerja yang kondusif ya. Harus tetap profesional gitu, kerja ya kerja, kehidupan di luar itu ya masing-masing ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk belajar terus ya teman-teman. Oke, terima kasih.